Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kisnalia dari kelas 3E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komponen pengembangan pada kurikulum. Sebelum membahas mengenai komponen pengembangan pada kurikulum, ada beberapa definisi yang harus terlebih dahulu diketahui. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen adalah bagian dari keseluruhan atau bisa juga disebut dengan unsur. Selanjutnya, pengembangan ialah suatu hal yang dilakukan ke arah kemajuan. Sedangkan kurikulum adalah bagian dari perangkat pendidikan. Dari masing-masing definisi tersebut, sehingga judul tulisan ini dapat diartikan sebagai unsur apa saja yang dapat dilakukan untuk memajukan perangkat pendidikan. Berangkat dari hal tersebut, maka komponen pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan ke arah yang lebih baik. Lalu pendidikan seperti yang sebenarnya dikatakan sudah baik? Ya, percaya atau tidak, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memiliki tujuan yang terarah. Isi atau materi pelajarannya dapat diterima oleh peserta didik, sehingga ilmu yang ditransfer oleh guru dapat diserap. Metode atau strategi yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan dilakukan evaluasi baik itu sebelum, sedang, atau sesudah proses pendidikan itu berjalan. Itulah idealnya. Namun, pada kenyataannya, meskipun pendidikan sudah memiliki tujuan, merancang strategi, dan mengevaluasi, tetap saja tujuan pendidikan sulit untuk dicapai. Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, maka ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama ini ada tujuan komponen. Tujuan komponen berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Rumus tujuan menggambarkan suatu yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ini ada komponen tujuan. Komponen tujuan adalah berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Rumusan tujuan menggambarkan suatu yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional ini bersifat umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha. Tujuan pendidikan ini dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan pemerintah dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, bertujuan pendidikan nasional dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang kedua ini ada tujuan institusional. Jadi tujuan ini yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus memiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau mendapat penyelesaian program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan ini tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang atau mata pelajaran. Tujuan ini didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki setiap siswa setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu di suatu lembaga pendidikan. Nah, yang keempat ini ada tujuan pembelajaran. Jadi, bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu atau suatu bidang studi dalam satu kali pertemuan. Yang kedua ini ada komponen isi atau disebut dengan materi pembelajaran. Isi komponen merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan
pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya digambarkan pada setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi ataupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga ada komponen metode atau strategi. Jadi pada komponen ini pengembangan kurikulum merupakan komponen yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum bagaimana bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya. Maka tujuan itu mungkin dapat dicapai. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir ini ada komponen evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut, maka evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan bagian mana yang perlu disempurnakan. Jadi cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.